kita tahu di dalam kita ini siapa, mau jadi apa. Itu jauh lebih penting dari semua omongan orang-orang di luar. Kebetulan nih sama-sama perempuan, saya juga perempuan, sama-sama leader juga gitu ya. Punya pengalaman nggak gimana ketika menghadapi tidak hanya sekedar klien ya, klien yang berbeda gender begitu, tapi dengan teamworknya terutama kan kalau jadi leader itu kan harus bisa solid begitu ya dengan leader timnya. Nah, apa ada pengalaman khusus ketika menghadapi lingkungan pekerjaan terutama ya, tidak hanya dengan klien tapi dengan lingkungan pekerjaan Bu Karin sendiri sebagai seorang perempuan, bagaimana istilahnya kalau orang perempuan tuh ngemong gitu ya, peka, kemudian empati gitu kan, kita memiliki karakter-karakter ke situ ya supaya timnya itu menjadi solid. Mungkin saya bisa cerita supaya lingkungan pekerjaan itu kondusif sehingga pekerjaan itu jadi bagus ya, jadi berjalan dengan baik, proyek juga lancar. Apa yang dilakukan Bu Kesia? Gini Bu, satu hal yang perlu kita sama-sama pelajarin dan sama-sama kita akuin bahwa leadership itu two ways, tidak bisa one way. Dalam arti yang leadernya bisa bagus, kalau isi timnya tidak bagus, sama aja, percuma. Ini leadership, si leadernya ini bisa setengah mati gitu, mau geret isi gerbongnya, tapi ya tidak, atau dorong isi gerbongnya, tapi ya tidak akan berhasil. Jadi itu harus dua sisi. Memang itu adalah pentingnya kita memilih siapa yang akan jadi tim kita. Itu penting. Mindsetnya tim kita gimana? Itu juga penting. Nah, tugasnya kita itu adalah milih gitu Bu. Tugasnya kita adalah pilih kombinasinya ini. Karena kalau kombinasinya nggak cocok juga buyar, nanti bertengkar sendiri di dalam. Atau kalau kombinasinya terlalu lemah misalnya, juga diajak maju juga nggak bisa. Karena memang mindsetnya susah, beda gitu. Dan kita udah belajar bahwa merubah mindset itu sangat sulit. Terutama karena ya misalnya ada tim yang sudah misalnya masuk di tim kita misalnya umur 27 tahun atau 30 tahun. Nah, kebetulan mindsetnya kurang cocok misalnya. Tapi kita nggak bisa rubah dalam waktu cepat, at least 1 tahun, 2 tahun nggak bisa mungkin. Mungkin 5 tahun, tapi kalau 5 tahun ya kuat-kuatan. Kitanya yang sebagai leadernya kuat atau enggak, dianya juga nanti keburu keluar atau enggak kuat gitu. Mindset dia ini sudah terbentuk 20 tahun sebelumnya di keluarganya, di teman-temannya, dan sebagainya. Kita harus paham bahwa bukan tugas saya agak lain Bu, karena saya tidak memposisikan diri saya ini sebagai pengajar. Maksud saya gini, bukan tanggung jawab saya untuk merubah mindsetnya mereka. Saya akan kasih tahu, ini buku yang kamu perlu baca, saya kasih highlight sedikit-sedikit, tapi saya sadar diri, saya tidak punya waktu cukup untuk bisa menjadi seperti pendidik, maksudnya gitu. Kan ada orang yang bisa nurture, kebetulan sangat disayangkan saya tidak bisa, dan saya tidak sabar, gitu. Sehingga setelah trial and error, yang bisa saya lakukan adalah saya memang cari dalam proses rekrutmen, cari orang yang memang mindsetnya bisa mirip sama saya atau memang bersedia untuk dibentuk gitu. Dari sisi leader, kita sendiri juga harus memahami bahwa cara berkomunikasi dengan tim itu harus, kalau dulu kan cara berkomunikasi antara leader ke tim itu kayak satu mode gitu aja ya. Nah, saya lihat sekarang dari satu orang ke orang yang lain itu kebutuhannya berbeda-beda. Saya bukan tipe leader yang menurut saya sangat karismatik, bukan. Tapi saya tipe leader yang saya tunjukin jalannya, terus saya liatin resultnya. Kamu belajar, gitu maksud saya. Saya bukan yang bisa menginfluence orang supaya ngikutin saya. Menurut saya bukan yang tipe itu. Kalau saya tipe itu, saya jadi influencer aja Bu, follower saya banyak.
Tapi saya ini sadar, saya ini desainer, sehingga saya biasanya kasih lihat mereka ini loh end resultnya begini. Saya tarik pikirannya ke depan, resultnya maunya ini, ingredients-nya apa nih yang kamu perlu ke belakang gitu kan. Jadi kalau misalnya, let's say kayak di Surabaya misalnya, kalau dari arah misalnya arah barat, Pakuan Mall yang di barat, mau ke Galaxy Mall misalnya, lewatnya jalan mana? Kan udah tahu nih tujuannya mau ke Galaxy Mall. Kalau udah tahu jalannya mau ke Galaxy Mall, tinggal di breakdown lewatnya mana. Sehingga apa? Ini membuat mindset yang lebih baik. Kenapa? Karena misalnya ada salah satu jalan yang ditutup, kita nggak berhenti. Kita akan cari jalan lain karena kita tahu tujuannya mau kemana. Itu yang saya lakukan. Butuh creative thinking gitu ya. Jadi betul, untuk menyelesaikan masalah dan mencapai tujuan serta sasaran itu desainer harus kreatif ya, creative thinking. Betul. Saya sepakat sekali. Karin, ada semacam stigma ya di dalam pemikiran banyak orang mengenai kita yang sama-sama perempuan ini. Ada yang mengenalnya perempuan yang lemah lembut, keibuan, emosional gitu ya. Nah, itu gimana cara merubah mindset gitu ya? Kan banyak sekarang ya tokoh-tokoh hebat gitu ya di Indonesia, kan ada Sri Mulyani yang luar biasa gagasan pemikirannya, kemudian Bu Susi ya. Saya termotivasi dengan Bu Susi yang begitu sangat sterek gitu ya, pemikirannya luar biasa dan tegas gitu ya di dalam memiliki prinsip-prinsip yang jelas untuk mencapai sasaran dan tujuan gitu. Gimana Karin sebagai seorang perempuan desainer muda yang punya leadership dan karakteristik yang buat saya sih ya sebagai Karin secara pribadi itu luar biasa ya. Gagasannya juga amazing gitu ya, ide-idenya brilian, kemudian karyanya juga. Terima kasih loh Bu, ini dosennya yang ngomong tuh bangga banget. Saya bangga karena satu-satunya ketika waktu kerja profesi kamu bersedia untuk di luar pakem gitu ya. Yang lainnya ngambil 3 bulan, kamu kan 1 semester gitu ya, itu luar biasa buat saya. Itu sebenarnya ya, itu yang membuat saya maksudnya gini, itu salah satu pijakan yang membuat saya jadi ngerti bahwa saya ini kurangnya banyak. Itu adalah waktu kerja praktek itu 6 bulan. Kalau saya nggak sacrifice waktu 6 bulan itu cuti, waktu itu ya, saya nggak akan melihat sebanyak yang saya lihat waktu itu, sehingga saya punya bayangan ke depannya saya harus ngapain. Jadi buat saya itu sama sekali bukan misalnya loss atau kerugian, itu benar-benar semuanya total profit semua. Nah, itu kan berarti satu sosok yang berani tantangan gitu ya, berani menerima tantangan gitu ya. Menurut saya gini ya, kalau kita mau maju, kita harus tahu kekurangannya kita itu apa. Nggak bisa dong maju asal-asalan gerada gerusuk kesana ini asal maju gitu ya, maksudnya pitnya tinggi tapi nabrak terus gitu. Dulu sih, tinggi terus. Betul. Jadi kita harus tahu kekurangannya kita apa, yang bisa kita improve apa. Mengenai stigma itu tadi, saya rasa gini ya Bu, saya kebetulan nenek saya, ibu saya semuanya kerja. Jadi saya dari kecil memang tidak pernah berpendapat bahwa perempuan itu harus di rumah. Nenek saya kerjanya begitu, maksudnya untuk umurnya, untuk masanya, untuk eranya dia, menurut saya dia itu sangat keren gitu kerjanya. Karena itu kan kalau zaman sekarang mungkin biasa, kalau zamannya dia menurut saya keren gitu. Karena zaman dulu kan nggak kayak zaman sekarang, apalagi itu zaman 30-an, 40-an, 50-an kan beda ya Bu sama kayak sekarang. Nenek buyut saya juga udah bekerja juga. Jadi saya nggak di keluarga saya nggak melihat bahwa perempuan itu untuk bisa berhasil dibilang sebagai misalnya istri yang baik atau orang tua yang baik seperti orang tua saya, itu harus tinggal di rumah tidak bekerja, full time urus anak. Justru saya terinspirasi sama orang tua saya, mama saya juga yang punya anak 3, bekerja, tapi anaknya nggak ada itu yang sekolahnya keteteran, nggak ada itu anaknya yang hidupnya berantakan, atau kemudian saya sama adik saya merasa bahwa mama saya nggak memperhatikan saya misalnya gitu. Enggak, saya tahu mama saya memperhatikan saya tahu mama saya bekerja keras supaya saya bisa sekolah dan yang lain-lain untuk adik-adik saya juga. Jadi kita menghargai itu. Terus kemudian untuk stigma bahwa perempuan tuh harus lemah lembut keibuan, menurut saya
ya nggak ada salahnya gitu kalau mau jadi lemah lembut dan keibuan. Yang jadi masalah adalah kalau nggak mau ngapa-ngapain. Kalau maunya di rumah terus kemudian tidak berproduksi. Kalau di rumah bisa nggak produktif? Bisa sekali. Online shop misalnya, ya di rumah. Terus bisa jadi konsultan yang sekarang WFH semua. So kalau mau jadi konsultan yang bidang-bidangnya bisa dikerjakan di rumah misalnya, kenapa enggak gitu kan? Bisa. Terus kemudian ya yang lain Bu, yang sangat menurut saya sangat bisa tuh misalnya masuk ke pasar saham gitu. Apa namanya, itu juga sangat menguntungkan, dan kalau yang berbakat pasti jadi gitu, dan bisa dikerjakan di waktu luang. Terus kemudian bisa juga misalnya punya bisnis yang bisa dikerjakan dari rumah, itu banyak sekali, makanan lah, online shopping lah, fashion dan yang lain-lain. Jadi menurut saya bukan masalah, kalau lemah lembut dan keibuan menurut saya itu bawaan. Dalam artian lemah lembut bisa juga tetap berhasil, keibuan tetap juga bisa berhasil. Lemah lembut bisa jadi tetap tegas, berwibawa, punya knowledge, bisa memimpin. Keibuan juga tetap bisa berwibawa, punya knowledge, punya achievement, punya karir, punya kehidupan karir yang baik gitu ya. Jadi itu bukan sesuatu yang menurut saya bertentangan, tapi itu adalah pilihan. Pilihan dalam artian karakter orang itu beda-beda. Misalnya saya bisa dibilang tidak lebih keras misalnya dibanding dengan teman-teman saya yang lain. Misalnya begitu. Menurut saya nggak ada masalah dengan itu. Saya tetap bisa, maksudnya gini, saya tetap bisa berumah tangga dengan baik, saya tetap bisa bekerja dengan baik, saya tetap bisa beraktivitas dan punya achievement sama dengan teman-teman saya yang lain. Terus kemudian yang lebih penting lagi adalah sebenarnya kita tahu di dalam kita ini siapa, mau jadi apa. Itu jauh lebih penting dari semua omongan orang-orang di luar menurut saya, karena kebetulan ya Bu, saya kan memang menikahnya belum lama gitu ya. Jadi kalau saya menikahnya belum lama itu berarti untuk takaran orang-orang normal nikahnya telat banget gitu kan. Tapi buat saya itu bukan telat, buat saya adalah pas gitu. Pas kenapa? Pas ya karena pas karir saya udah jadi, sehingga kalau saya menikah misalnya, kalau nanti misalnya saya mau punya anak misalnya gitu ya, ini udah ada manajemen yang bisa membantu saya gitu ya maksudnya. Kalau hitungan saya adalah, saya punya hitungan sendiri gitu. Jadi kalau misalnya di bayangan saya, kalau saya nikahnya umur 28 misalnya, terus kemudian kerjaan saya belum jadi, terus saya keburu punya anak, nggak ada Keja Karir Studio, bye-bye. See you, bye-bye. Nggak ada gitu kan. Terus yang kedua, misalnya mengenai orang berkomentar tentang karakter kita. Nah, kalau itu, saya selalu ngomong sama semua orang yang bertanya ke saya kenapa saya bisa cuek, saya selalu bilang, karena orang Indonesia tuh suka komentar. Senang banget komentarin orang. Baik yang kenal maupun yang nggak kenal. Baik yang kamu tahu kehidupannya maupun yang kamu sama sekali nggak tahu kehidupannya, baik latar belakangnya, cara pemikirannya, tujuannya mau kemana. Jadi kalau cuma orang ngomong nggak usah didengerin menurut saya. Yang saya dengerin adalah orang-orang yang penting buat saya. Misalnya orang tua saya ngomong, saya dengerin. Suami saya ngomong, saya dengerin. Keluarga saya ngomong, saya dengerin. Teman-teman dekat saya, inner circle saya, kalau ngomongin saya, pasti saya dengerin. Mentor saya, baru ngomong sedikit aja, pasti saya dengerin. Tapi di luar itu, yang komennya kayak netizen gitu ya, mulutnya netizen kan jahat gitu ya. Ya kan, itu kan hobi banget tuh di Indonesia. Saya anggap itu sebagai, ya, angin lalu aja sebenarnya. Saya benar-benar nggak ambil hati. Saya diomongin A, B, C, D, E, F, G itu udah kayaknya Bu, kalau cuma diomongin kayaknya dari zaman kuliah saya juga diomongin orang ya. Tapi ngomongin tuh maksud saya orang gosip, maksud saya gitu ya. Ngomongin tuh bukan dari dosen ngomongin ke mahasiswa, bukan. Ya, jadi yang positif ya. Kalau yang mungkin nggak ngerti kita maunya apa, jalannya mau mana. Karena jalan orang itu kan, misalnya saya mau jadi desainer, jalan yang saya mau ambil kan belum tentu di pikiran saya sama seperti yang di pikirannya Bu Laksmi jalannya, ya kan? Jadi kan misalnya saya ambil jalan ke kanan, Bu Laksmi bilang, kok kanan ya? Kok bisa lewat situ ya? Nanti nggak nyampe loh kan gitu. Bisa aja jadi seperti itu. Jadi
Saya selalu ngomong orang kalau komentar tuh gratis, apalagi di Indonesia. Jadi nggak perlu terlalu terusik, diambil hati, sakit hati, ataupun sampai kepikiran banget. Apalagi dilihat-lihat yang komentar siapa. Dilihat-lihat lagi komentarnya penting atau nggak penting. Kalau nggak penting, ya udah belajar jadi teflon. Semuanya nggak ada yang nempel gitu. Karin, kalau komentar saya seperti ini, seperti yang kamu bilang tadi, inilah Karin, cantik di dalam gitu ya. Terima kasih. Karin, boleh nggak kita tahu sedikit lah, sebenarnya kan tadi sudah banyak bicara mengenai passion, kemudian ke karakter dan juga gagasan, pemikiran Karin dari profesi, dari awal sampai terakhir sekarang ini. Karin bisa cerita nggak ke saya, sebenarnya Karin ini, ya saya bisa sih sedikit waktu sering ketemu kan kita jadi tahu sedikit kekuatannya Karin, tapi mungkin Petranesian perlu dengar nih, sebenarnya kalau Karin bisa membaca diri sendiri istilahnya, introspeksi diri ya, Karin ini punya kekuatan di mana sih? Apakah seorang wanita seperti kita ini kan harus kuat nih di posisi sebagai leader, ya di posisi sebagai direktur yang punya karyawan dan juga teamwork yang cukup banyak gitu ya, dan bergerak di bidang organisasi, bidang desain itu harus bagaimana ya, kekuatan apa yang bisa diceritakan ke kami supaya kami juga belajar dari profesi desainer. Menurut saya gini Bu, kalau conscience kita benar, kita tidak punya maksud jahat, long term itu akan kelihatan. Tapi dalam waktu yang lebih singkat, mungkin kita bisa menunjukkan konsistensi. Konsistensi ini maksudnya, kalau kita pengen pekerjaan tim kita standarnya di sini, ya kita juga standar di sini atau lebih. Kalau bisa lebih. Sehingga mereka punya role model. Gitu. Kalau kita kepengen tim kita rajin, ya kita juga harus rajin. Simpelnya kayak gitu, menurut saya. Terus kemudian yang kedua, kita tunjukkan sama mereka bahwa metode yang kita pakai atau kita minta untuk mereka apply itu ada hasilnya, resultnya apa? Karena orang sekarang tuh pengen lihat result menurut saya gitu. Begitu lihat result mereka tertarik mau belajar. Tapi kalau nggak ada resultnya, mereka bertanya-tanya terus gitu. Ini ngapain ya? Misalnya gini Bu, di kantor kita desain itu paperwork-nya banyak. Jadi sampai kita punya divisi yang namanya project coordinator untuk ngurusin project dan paperwork-nya itu, bahkan ada admin studio kita. Jadi paperwork-nya itu banyak. Jadi jangan dipikir bahwa desain itu, kantor desain itu isinya cuma desainer gambar semua. Enggak, yang ketik-ketik juga banyak. Yang ngurusin telepon-telepon, ketik-ketik dan segala itu ngurusin administrasi itu juga banyak paperwork itu. Nah, kan pasti banyak yang bertanya-tanya. Desainer juga pasti bertanya-tanya, ngapain? Paperwork segini banyaknya. Tapi kalau sudah ada masalah, enaknya adalah kita tinggal kasih itu paperwork, nih paperworknya ini, masalahnya di mana? Tinggal di trace. Dan kebanyakan masalahnya selesai di sana. Jadi kita nggak perlu bertengkar, kita nggak perlu salah-salahan, nggak ada tuh cerita seingat saya, menurut saya kira, semua yang ambigu-ambigu itu nggak ada. Karena paperwork itu black and white gitu loh. Misalnya itu salah satu contoh gitu ya. Menurut saya hal-hal yang banyak pertanyaan dari orang itu adalah karena paperwork kita tuh lumayan banyak gitu. Kenapa? Karena kan kamu kan desain, kok paperworknya perlu segitu banyak buat apa? Ngerepotin. Desainernya jadi repot, adminnya jadi repot, ini jadi repot. Enggak ngerepotin. Begitu ada masalah, kita tunjukin cara nyelesainnya pakai paperworknya tinggal dikirim, tunjukin ini, selesai, mereka ngerti. Next time, mereka akan buat paperwork dengan rajin. Kenapa? Karena mereka tahu itu menyelamatkan hidupnya mereka kalau next ada masalah. Jadi maksud saya itu adalah tunjukin hasilnya itu apa, fungsinya apa, buat apa. Kenapa kita perlu begitu? Ya itu yang perlu kita jelaskan gitu. Menurut saya itu yang simpel. Yang lainnya, ya menurut saya kalau karakter, saya belajar karakter jadi leader itu macam-macam, ada yang nurture, ada yang populer, ada yang suka bisa ngajarin, ada juga yang lumayan yang lumayan keras gitu ya. Nah, tiap orang beda-beda. Buat saya disesuaikan aja. Jadi tipe leadershipnya kita gimana, sesuaikan mindset timnya supaya bisa sesuai sama kita juga. Itu aja sih. Ya,
Karin, ada satu yang menarik nih, ya. Saya beberapa melihat karya Karin itu memang unik gitu ya, custom gitu ya, sangat khas sekali dengan ciri-ciri desain Karin. Ada yang pernah cerita mengenai kolaborasi gitu ya. Karin ini memang spesialis yang ke desain yang khusus yang membutuhkan skill gitu ya. Tapi Karin juga pernah bercerita bahwa desainnya itu ada kolaborasi dengan pengrajin, dengan para craftsman di lokal di Indonesia. Itu sebagai bagian dari Karin mengangkat para pengrajin lokal untuk bisa karyanya itu bisa mengglobal gitu. Nah, ini menurut saya menarik ya, sebagai seorang desainer itu tidak hanya sekedar idealis, punya gagasan yang custom, tapi juga punya hati untuk menghargai para seniman-seniman yang ada di Indonesia. Gimana Karin bisa bercerita bagaimana peran Karin mengangkat nilai budaya lokal ke global? Yang pertama saya memang suka produk lokal, karena menurut saya setelah saya lihat-lihat ke sana kemari, produk lokal kita ini cuman kurang dihargai dan kurang exposure. Kalau kualitas kita bisa samain, atau kalau kurang kita bisa perbaiki. Terus kemudian dari segi desain, segi kualitas, bentuk gitu ya Bu ya, itu juga sangat mudah diperbaikin gitu ya, sangat mudah diarahkan kalau orang yang bersedia, kalau craftsman yang bersedia dan ada yang mau bimbing gitu ya. Terus kemudian yang ketiga juga menurut saya kita punya sumber daya manusia yang sangat banyak, yang masih relatif lebih murah daripada di luar gitu maksud saya. Bukan yang paling murah mungkin, tapi relatif lebih terjangkau. Hal yang lain lagi adalah secara culture kita ini sangat diverse. Jadi harusnya itu menjadi keuntungan, bukan hanya sekedar slogan-slogan gitu ya, bukan hanya sekedar Bhinneka Tunggal Ika nonton di TV, terus kemudian kalau upacara dan sebagainya gitu maksud saya. Saya sebenarnya sangat tergerak karena kalau saya kan di Jogja ya Bu, maksud saya besar di Jogja. Jadi saya lihat seniman-seniman yang di Jogja yang artnya memang benar-benar pure art yang dari Jogja, pelukis misalnya, itu juga secara kualitas banyak yang sangat baik, sangat bagus. Permasalahannya selalu di packaging, di branding, di komunikasi dan exposure. Terus kemudian QC, penjagaan konsistensi kualitas, itu juga memang terus terang bermasalah. Tetapi itu menurut saya bisa kita kerjakan pelan-pelan. Dalam artian bisa diperbaikin pelan-pelan. Kita sendiri juga, saya dan adik saya kebetulan kita ada brand furniture lokal yang memang pure semuanya lokal. Plus kita juga, saya sendiri juga lagi develop beberapa produk dengan pabrik-pabrik lokal gitu ya, yang lahir karena yang saya akhirnya bikin karena saya gatel gitu. Ini barang sebenarnya bisa bikin, kenapa sih di sini nggak ada bisa bikin gitu kan? Atau saya merasa bahwa ini importnya mahal banget, padahal di sini tuh bisa bikin, kenapa sih orang nggak bikin, misalnya gatel kayak gitu. Karena saya juga berpikir pasar kita besar Bu, Indonesia itu 670 juta jiwa mungkin kan. Kalau kita bisa jual di pasar lokal aja sebenarnya pasti sudah lumayan demand-nya gitu. Dan kita nggak membidik pasar di atas ya. Jadi kalau produk itu sebenarnya kita bisa pikirkan untuk pasar menengah yang menurut saya size-nya lumayan besar gitu, karena medium market-nya di Indonesia itu akan jadi besar sekali. Dan kemudian pasar ini sebenarnya juga sebagian, tidak semua, sudah melek desain Bu. Jadi mereka adalah orang-orang yang sudah tahu desain mana yang bagus, mana yang jelek. Taste-nya ada, walaupun mungkin bukan yang sophisticated gitu ya taste-nya ya. Tetapi mereka kesulitan mencari produk-produk lokal yang kualitasnya baik, yang terjangkau, yang harganya nggak setinggi harga barang-barang import misalnya seperti itu. Dan pabrik-pabrik di Indonesia itu banyak sekali yang mereka tuh mengerjakan produk-produk untuk
diekspor sebenarnya. Itu yang kita juga harus sadar bahwa berarti kapasitasnya kan ada. Pengrajinnya ini juga sudah ekspor gitu kan. Berarti kemampuannya juga ada. Yang tidak ada adalah awareness-nya. Itu yang selalu saya bawa kemana-mana. Saya selalu banyak pakai, kalau yang kita bisa recreate lokal, kita recreate lokal gitu. Tapi bukan berarti saya anti yang import, enggak. Karena saya juga tahu misalnya Italian furniture itu bagusnya setengah mati, iya bagusnya setengah mati. Saya juga geleng-geleng kepala kalau lihat mereka punya kualitas dan desain gitu ya. Kita juga masih belajar. Tapi yang kita juga misalnya salah satu hal yang saya pelajarin gitu, misalnya kalau kita buat sofa atau armchairs yang full upholstered, ini ngomongin interior ya Bu ya, kita selalu bermasalah dengan jahitan yang kurang rapi, betul ya Bu? Yeah. Itu masalah umum di mana-mana. Terus saya penasaran, waktu saya pergi ke Italia, saya pernah ada kesempatan pergi ke pabrik, saya nonton, jadi woodworking-nya semua saya lihat sekilas, karena ya kayak gitu woodworking gitu ya. Kalau yang pakai mesin ya pakai mesin, yang dicetaknya dicetak, yang diukirnya tinggal manual atau CNC ya. Kan alatnya itu aja kan ya. Nah, yang saya tungguin sampai benar-benar lama itu adalah upholstery-nya. Saya pikir di kepala saya, karena mereka bisa bikin kursi yang melekuk-lekuk, armchairs yang melekuk-lekuk dengan jahitan yang sangat rapi, pasti ada alatnya. Saya pengen tahu alatnya apa gitu. Ternyata alatnya adalah gunting dan staples. Jadi sama seperti yang kita pakai, cuman mereka tahu cara nariknya aja. Jadi setelah dari situ saya jadi berpikir, oh jadi sebenarnya kita juga bisa. Cuman orang kita mungkin kurang telaten. Jadi selalu masalahnya adalah kurang telaten, kurang sabar, kurang teliti, kurang mau ngulik, kurang mau ngerjain detail. Kayak gitu-gitulah Bu, masalah yang di situ-situ aja. Kurang konsisten gitu, tidak punya sistem dan yang lain-lain. Menurut saya itu kalau diperbaikin harusnya produk lokal kita bisa jadi lebih baik. Dan kita juga senang kerja dengan craftsman itu karena salah satu alasannya adalah karena yang kita mau, yang kita butuhkan kadang-kadang nggak ada di pasaran. Kalau nggak ada di pasaran, kepentok terus gimana? Masa kita suruh beli barang jadi terus? Kan ya itu namanya bukan desainer kan Bu. Jadi akhirnya kita lebih pilih untuk ngulik sama jadi ini lebih menarik juga kan. Jadi kita punya desain yang baru, yang bukan barang jadian gitu. Ya, itu yang menarik buat saya, Karin. Jadi saya ngelihat karya-karya Karin itu sangat detail ya, karena banyak juga kolaborasi. Sangat detail ya. Jadi ternyata belajar dari banyak pengrajin, belajar dari craftsman yang kita punya potensi sumber daya tadi yang memang secara kaya, tidak hanya sekedar slogan tadi ya, tapi kita mau membuka mata untuk mempelajari. Iya, cuman dia mau ngomongin terus di TV sama di Instagram, nggak dikerjakan, terus gimana dong? Jadi perlu action untuk melibatkan mereka untuk dalam proyek-proyek kita juga. Memang kesulitannya Bu Laksmi, terutama memang yang harus kita akui kesulitannya adalah konsistensi hasil produk. Itu memang bermasalah. Karena saya juga bingung ya, gimana ngomongnya. Mereka nih kalau produk nomor 1 sampai produk nomor 5 sama, begitu nomor 20 sampai nomor 30 gitu bisa nanti geser-geser sedikit gitu. Oke, Karin, kalau kita bahas tidak akan pernah habisnya itu ya, karena memang desain, seni dan desain itu gagasannya itu tidak ada batasnya gitu. Kreativitas itu nggak akan pernah habis. Kesia, untuk terakhir nih ya sebelum kita tutup, menurut Kesia apa tantangan yang akan dihadapi oleh calon-calon para pemimpin wanita di Indonesia dan bagaimana mereka menangani berbagai hal yang akan dihadapi itu. Jadi dari perspektif desainer interior, Karin, mungkin bisa terakhir sebelum kita tutup. Dari perspektif desainer interior perempuan atau desainer interior, Bu? Desainer interior, dari perspektif sebagai desainer interior perempuan. Menurut saya kita harus mengembangkan originalitas. Bukan cuman following the trend. Karena kalau cuman following the trend, semua orang bisa. Ya udah itu aja lah.
hasilnya kira-kira gitu-gitu aja. Misalnya saya bukan anti, saya juga nggak menganggap itu sebagai negatif, tapi contoh yang paling simpel, coffee shop. Sekarang coffee shop dimanapun bentuknya kayak gitu, dindingnya putih, furniturnya modelnya gitu, desainnya begitu kira-kira. Apakah jelek? Enggak jelek. Tapi to be stand out, kalau mau jadi desainer dan mengerjakan proyek yang begitu-begitu aja ya nggak bisa. Maksud saya gini, hasil yang misalnya extraordinary itu ternyata membutuhkan effort yang extraordinary. Itu berbanding lurus, nggak bisa kebalik gitu. Kalau effortnya mau biasa aja, kalau hasilnya nanti jadinya biasa aja ya jangan heran kenapa, jangan tanya kenapa. Gitu. Desainer dari luar itu setahu saya apalagi kalau di Jakarta itu sudah banyak yang masuk di Jakarta. Mereka expand ke Indonesia, kenapa? Karena Indonesia adalah market yang sangat berkembang sehingga sangat menarik buat mereka untuk masuk ke Indonesia. Tidak mereka buka office di Indonesia atau mereka punya representatif 1-2 orang di Indonesia yang jadi marketing misalnya atau jadi representatif. Kita sebagai desainer lokal, menurut saya sama sekali nggak perlu takut. Karena kita ini ngerti, kita yang tahu, klien kita, yang sama-sama orang lokal itu perlunya apa, sukanya apa, resources yang ada di Indonesia, yang ada di lokal, itu apa, mereka bisa ngapain, terus kemudian untuk controlling the budget, kita juga tahu, kita tahu semua resource-nya gitu ya. Memang untuk jadi seperti itu ya kita sendiri juga harus tetap berkembang terus, belajar terus, memperbaharui pengetahuan terus, jangan sampai ketinggalan gitu kan, jangan sampai merasa udah mampu, udah bisa, terus jadinya stuck gitu, karena kita merasa kita udah sampai certain level yang menurut kita udah bagus atau udah tinggi atau udah berhasil atau apapun lah gitu maksudnya. Jadi kita juga harus terus berkembang. Selain itu kita juga harus fokus untuk memperbaiki manajemen. Biasanya kelebihan dari konsultan, kalau mereka adalah biro konsultan besar dari luar, itu adalah mereka secara manajerial sudah bagus, tertata rapi, sistemnya bagus sekali. Itu juga bukan sesuatu yang tidak bisa dipelajari dan tidak bisa di-achieve. Jadi kalau saya sekarang memang fokusnya itu, Bu. Jadi merapikan. Selain itu, kita juga harus paham bahwa secara komunikasi, kita akan harusnya lebih menang daripada mereka. Karena kita ngomong di bahasa yang sama, kliennya juga sama, ideas-nya kita bisa dapat. Yang kita perlu tunjukkan ke klien kita adalah bahwa dalam proses desain dan juga dalam hasil desainnya, kita nggak kalah sama mereka. Proses desain itu nggak kalah, gimana maksudnya? Dan di prosesnya, proses kita nggak berantakan. Kadang-kadang yang dilupakan desainer itu adalah prosesnya dianggap boleh berantakan, asal hasilnya bagus. Enggak, Bu. Ini kalau kliennya corporate, kalau prosesnya berantakan, mereka nggak mau. Nggak bisa. Mereka berpikirnya runtut gitu. Jadi kita juga kerjanya harus runtut. Manajemennya harus jelas, paperwork-nya harus jelas. Itu yang harus kita capai di situ juga. Kita harus in the same level. Terus kemudian gambar kerja dan yang lain-lain itu juga memang harus standar. Kalau kita bilang desain kita idenya tinggi sekali, tapi kita cuma ngide terus, ngomong terus, gambarnya very limited, nggak ada yang bisa justify detail-detail kita yang oh my god bagusnya itu, gitu. Ya, sama aja gitu, nggak ada yang bisa lihat, nggak ada yang bisa bikin. Kamu gimana, mau nungguin di lapangan 24 jam gambar di lapangan, Pak, ini bukan gini gitu. Kesia, ini kalau dari perspektif desainer interior, kalau sebagai seorang wanita gitu ya, kekuatan seorang wanita itu terletak kepada tidak hanya sekedar dari pemikiran, gagasan dan karakter ya, secara mentalitas gitu ya. Tapi kalau sebagai seorang wanita yang di posisi tinggi gitu ya, sebagai pemegang kekuasaan sebuah organisasi gitu ya, secara umum gitu ya, tidak hanya desainer interior tapi secara umum, tantangan yang dihadapi oleh calon-calon pemimpin wanita di Indonesia kira-kira, dan bagaimana cara menanganinya? Mungkin Kesia bisa membagikan supaya lebih luas cakupannya, tidak dalam bidang disiplin interior saja. Sebagai pemimpin wanita, gini Bu, saya ini orang yang berpandangan bahwa sebenarnya tidak ada bedanya antara pemimpin wanita dan pemimpin pria gitu ya.
saya sejak muda tidak memandang itu sebagai ada disparity yang tinggi gitu, maksudnya yang saya sampai perlu dibahas. Terutama di Indonesia menurut saya, despite of pandangan-pandangan orang yang menurut saya tidak perlu diindahkan gitu ya, tidak perlu diurus. Sebenarnya kesempatan kita sebagai perempuan itu terbuka lebar, karena di sini kalau dibilang dibeda-bedakan gitu, menurut saya kok juga nggak terlalu sampai seperti itu ya Bu ya. Mungkin ada, tapi nggak sampai gimana. Saya udah lihat banyak perempuan bisa jadi leader, bisa maju, bisa jadi pemimpin di company besar, dan juga bisa punya pencapaian tinggi gitu. Tapi yang perlu kita tahu bahwa perempuan itu kekuatannya ada di intuisi dan juga kemampuan berkomunikasi. Terus kemudian juga satu lagi yang sangat penting adalah sebenarnya kita ini lebih kuat tahan banting untuk jangka waktu yang panjang, karena ya mungkin karena secara cultural udah biasa tidak terlalu dianggap gitu ya. Jadi kalau kita bisa raise, udah bisa sampai jadi posisi pemimpin, biasanya udah teflon, udah tahan banting. Itu salah satu kekuatan kita, biasanya endurance-nya lebih panjang kalau untuk mengenai misalnya istilahnya berada di posisi atau di situasi yang tidak menyenangkan atau susah seperti sekarang, misalnya zaman COVID gini sekarang. Ya. Menurut saya perempuan itu harusnya endurance-nya lebih panjang gitu, asalkan dia tidak emosian gitu. Tidak emosian gimana bisa nggak emosian? Kalau nggak emosian ya itu karakter mesti dikerjain, maksudnya mesti dilatih gitu ya, tidak emosian. Berpikirnya lebih panjang, harus karena perempuan kadang-kadang banyak yang berpikirnya detail tapi nggak panjang. Yang perlu kita lakukan adalah berpikir untuk long term, selalu long view. Saya kalau mikir tuh selalu long view. Jadi burden itu, beban itu nggak terus kemudian berasa berat sekali, karena kita lihat long view-nya ini secara jangka panjang ini akan kemana, masih bagus atau enggak gitu loh. Jadi ngitung tuh bukan cuma harian, tapi juga 2 tahun ke depan, 3 tahun ke depan, 5 tahun ke depan. Terus kemudian intuisi ini menurut saya juga sangat-sangat penting. Menurut saya ini adalah berkat Tuhan yang tidak dimiliki pria-pria gitu, yang menurut saya setuju sekali Kak. Iya, menurut saya intuisi. Ini pembicaraan saya dengan suami saya kebetulan ya. Jadi saya juga sangat bersyukur suami saya itu adalah suami yang sangat mendukung saya gitu ya. Dan kita tuh lebih seperti partner, lebih seperti best friend daripada cuma sekedar suami istri. Saya dulu waktu awal kita masih pacaran, kalau saya kasih input mengenai pekerjaan, karena kita kebetulan punya bisnis yang berbeda, jadi kan beda bidang juga gitu ya. Dia kadang-kadang merasa, kok ngajarin gitu. Saya coba jelaskan, saya bilang gini, sebenarnya kalau kamu punya istri yang punya view yang berbeda dari view yang kamu punya, itu sebenarnya bukan ngajarin. Kita kan cuma kasih input, kalau nggak dilakukan juga nggak apa-apa kok. Kita kan cuma memberikan pandangan dari sisi yang berbeda gitu loh. Harusnya kamu memanfaatkan, menganggap istri ini sebagai advantage untuk melihat sisi yang berbeda dari satu masalah. Jadi kita kadang-kadang posisi, kita kadang-kadang bisa lebih tajam, lebih cepat sebelum kejadian, kita udah tahu. Jelasinnya gimana? Jelasinnya saya juga nggak ngerti. Ya pokoknya gitu. Pokoknya sebelum kejadian kita sering udah tahu. Kita lihat orang, kita bisa tahu orang ini bermaksud baik atau bermaksud tidak baik. Dia memang sincere gitu ya, memang mau bantu atau memang mau bekerja sama, atau ada triki-trikinya atau bahkan mau menipu misalnya seperti itu. Kita biasanya tahu itu lebih cepat daripada pria-pria gitu. Jadi itu adalah sesuatu yang menurut saya juga berdoa terus Bu, supaya intuisi itu Tuhan berikan lebih kuat lagi. Karena sebagai leader, kalau kita bisa foresee kejadian yang belum terjadi, terus kita bisa prevent, itu sangat bermanfaat. Dan itu udah kejadian berkali-kali di proyek saya. Jadi penjelasan saintifiknya saya nggak bisa jelasin karena saya bukan bagian itu gitu, saya juga nggak ngerti gimana jelasinnya.
Tetapi menurut saya sesama perempuan kita sama-sama tahu bahwa intuisi kita itu harusnya tidak dianggap sebagai misalnya cuman sekedar apa ya, perasaan-perasaan nggak penting atau pikiran-pikiran nggak penting. Kita harusnya mengasahnya gimana. Saya juga nggak tahu cara mengasahnya gimana, tapi yang saya selalu lakukan adalah saya berdoa sama Tuhan supaya intuisi itu memang seperti bimbingan Tuhan buat saya. Jadi kasih tahu dulu, kasih info dulu sebelum kejadian supaya saya bisa prepare atau supaya bisa dicegah atau supaya bisa diperbaiki supaya nggak kejadian. Menurut saya itu penting sekali. Baik, jadi intuisi membantu kita untuk menjadi lebih berhati-hati. Tapi sebenarnya itu adalah pengalaman yang didapatkan karena Kesia Karin ini berdialog dengan Tuhan, gitu ya. Jadi ada leadership kepemimpinan yang selalu berdoa untuk bisa positif. Saya ini menganggap bahwa, maksudnya ini karena kita perbincangan ini kan untuk Petra, jadi maksud saya rasa tidak masalah kalau kita masuk ke area ini. Saya selalu menganggap bahwa pekerjaan saya itu Tuhan kasih. Karena saya mulai dari nol, nggak kenalan orang tua, nggak ada. Di Surabaya nggak punya siapa. Mulai dari nol, bukan anaknya siapa. Jadi kalau sampai hari ini saya bisa di sini, menurut saya memang itu batu pijakannya itu memang sudah Tuhan kasih sebelum saya mulai gitu. Udah. Jadi kalau misalnya ada masalah, ada yang saya nggak bisa pecahkan dan itu lumayan sering terjadi, ya saya tinggal berdoa, bos gimana, bos besar, ini saya di sini udah pusing. Gimana ini jalannya? Lewat ya kok susah gini. Jadi laporan aja sama bos besar, minta apa kan? Ya, tapi sebenarnya itu dibalik itu adalah mentalitas ya. Jadi karakter Karin ini dibentuk melalui proses yang panjang, melalui satu pengalaman perjalanan yang tidak mudah juga. Kemudian faktor internal eksternal juga sangat mendukung dalam pembentukan Karin menjadi profesional desainer. Tapi selain itu juga selalu percaya bahwa itu semua sudah disiapkan oleh Tuhan. Terima kasih banyak Karin, terima kasih buat pengalamannya, sharingnya juga. Semoga berguna. Buat Tanesian pasti berguna dan saya percaya para pendengar berharap Bu, sebenarnya harapan saya berharap akan ada banyak, mungkin kalau sekarang Metanesian mungkin mahasiswa atau yang sudah lulus gitu ya, wanita-wanita ini yang kemudian tumbuh menjadi sosok kuat, maksudnya tidak gampang menyerah, nggak gampang, nggak manja gitu ya. Itu saya sangat kepengen melihat itu, karena saya lihat banyak orang yang ada talentnya, berkemampuan, tapi kurang kuat gitu. Sedangkan hidup ini ya memang menurut saya tiap hari itu masalah, gitu aja gampangnya. Kalau mau tidak bermasalah, nggak bisa. Jadi ya either kita mau jadi kuat, terima masalah, ya udah biasa aja, dan masalah ya memang udah tiap hari begitu. Kita selesaikan satu-satu, kepalanya dingin, nggak pakai emosi, atau kita nggak akan pernah berhasil. Jadi saya sebenarnya merindukan melihat ini perempuan-perempuan yang bisa maju, yang bisa naik jadi pemimpin dan bisa menunjukkan bahwa wanita itu bisa berhasil gitu ya, tanpa jadi yang aneh, tanpa jadi orang yang gimana gitu ya, biasa tapi juga bisa gitu loh. Menurut saya kesempatannya terbuka lebar karena di Indonesia ini nggak ada pembatasan, nggak ada diskriminasi yang sampai gimana menurut saya ya. Kalaupun ada ya tidak perlu dibahas sampai berlalu-lalu karena tidak parah menurut saya. Itu tergantung bagaimana, sekali lagi menurut saya tergantung bagaimana kita memposisikan diri kita di masyarakat, di kantor, di pekerjaan, di proyek dengan klien dan sebagainya. Baik. Terima kasih banyak untuk sama-sama. Yang terakhir tadi sangat berkesan sekali. Thank you Karin. Semoga apa yang dikerjakan Karin sekarang sampai ke depan bermanfaat buat banyak orang dan selamat. Selamat siang semuanya. Sampai ketemu di Petra Business Insight.